Shalom Voltagers. Hari ini sama-sama kita memperingati Hari Jumat Agung. Welcome home, Kauna mengucapkan untuk setiap kita hari ini selamat datang dan selamat beribadah. Kauna juga mengucapkan welcome home untuk setiap teman-teman yang mungkin baru pertama kali join beribadah online Eagle Kids GMS. Untuk teman-teman, Kauna gak bosan-bosan untuk ajak teman-teman yang belum join CG Kids. Teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi box. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman juga bisa siapkan buku catatan dan Alkitab teman-teman. Kita akan memuji Tuhan. Siapkan hatimu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau memuliakan nama Tuhan. Engkau bertata atas puji-pujian hari ini. Engkau bertata atas ibadah kami, bahkan setiap firman hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus yang bersuka cita untuk beribadah. Sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah.
bersyukur ya Tuhan. Hari ini bukan waktunya kami bersedih, tapi sungguh dari hati kami melimpah ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan tidak berkorban untuk kami, maka kami nggak tahu nanti ujungnya hidup kami kemana. Tapi karena kami tahu Tuhan cinta sama kami, Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya sama kami. Engkau berkorban untuk kami ya Tuhan, maka jaminan hidup kami pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi firman yang kami dengar ya Tuhan. Biarlah hati kami ini siap. Biarlah hati kami ini mau untuk dibentuk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you. Teman-teman semua. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ya, kalau di kalender kematian Tuhan Yesus. Tapi lebih daripada itu, kita sebagai orang percaya tahu bahwa Yesus berkorban untuk kita. Yesus berkorban untuk cintanya sama kita. Untuk kalian dan juga untuk kakak. Kita buka dulu ya kebenaran firman Tuhan di Roma 3 ayat 23. Kakak harap semuanya sudah siap dengan Alkitabnya ya. Sekalipun ada teks, tapi biasakan juga kalian untuk membuka Alkitabnya. Ya. Roma 3 ayat yang ke-23. Kari akan bacakan, teman-teman semua menyimak ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Loh, terus gimana hidupku, Kak? Terus gimana dengan keluargaku? Dulu waktu Adam dan Hawa diciptakan dan kemudian jatuh dalam dosa, maka semua manusia pun juga ikut berdosa, kena kutuk dosanya. Termasuk kakak dan juga kalian. Tapi kabar baiknya adalah, puji Tuhan, ayat ini gak berhenti sampai di sini aja. Tapi ada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-24. Ayo kita baca. Kalian yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian menyaksikan tayangan ini ya. Kalian ikuti ibadah ini. Baca dengan suara yang semangat. Ya, sama-sama dengan Kak Arli. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan loh. Jadi nggak ada alasan lagi kita hidup ya karena aku udah berdosa, ya udah aku dosa-dosa terus. Nggak ada alasannya begitu. Karena apa? Karena penebusan Yesus Kristus kita dibenarkan. Pernah lihat tanaman yang kering, yang udah kayak nggak ada harapan untuk tumbuh? Kak Ari cerita ya. 2 tahun lalu, Kak Ari pernah bawa tanaman lidah buaya, ya. Dan itu waktu Kak Arli bawa, kondisinya itu udah hampir kering gitu loh. Jadi Kak Arli ragu kayak mau nanam, tumbuh gak ya di tanah ini kayak gitu ya. Kemudian Kak Arli coba, ya udahlah, apa salahnya mau mencoba. Kak Arli tanam itu bibitnya, walaupun sudah kering, layu kayak gitu ya. Kak Arli tanam aja, sehari 2 hari gak ada perubahan dong ya. Kemudian beberapa bulan kemudian tiba-tiba kayak Kak Arli merasa kok kayak ada kok kelihatan seger gitu loh. Ya jadi gak kelihatan yang kering bagaimana. Kemudian tetap Kak Arli siram
ya. Kemudian Kak Ari lihat pertumbuhannya sampai akhirnya musim hujan, Kak Ari akhirnya nggak siram, ya biarkan hujan yang menyiram gitu ya. Dan lama kelamaan tanpa terasa Kak Ari juga udah lupa dengan tanaman itu, tapi memang masih musim hujan ya, sampai berapa bulan itu. Kemudian Kak Ari lihat, loh kok udah tegak. Jadi lidah buayanya itu yang Kak Arli awalnya itu tanam itu masih dalam keadaan layu dan agak kering kayak gitu. Ini kok sudah tegak. Wah berhasil. Kak Arli senang. Kak Arli biarkan sampai kemudian dulu waktu Kak Arli bawa itu sekitar segini. Sekarang udah besar dan lebar batangnya itu sudah segini. Kak Arli kayak wow ternyata dia bisa tumbuh ya. Bukan Kak Arli. Bukan karena usahanya Kak Arli. Tapi Kak Arli diingatkan. Itu karena Tuhan yang kasih pertumbuhan. Sama pada saat manusia jatuh dalam dosa. Seharusnya manusia itu tempatnya di neraka. Tapi karena penebusan Tuhan Yesus yang seharusnya mati jadi hidup, bahkan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, hidup kekal. Ya, Tuhanlah sumber hidup kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Karena itu Bapa memberikan satu misi khusus buat Tuhan Yesus datang ke dunia. Yaitu menyelamatkan manusia. Sama di Yohanes 14, nanti teman-teman bisa baca. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi gak ada satupun yang bisa memiliki hidup kekal di surga bersama dengan Yesus. Kalau gak percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, tahu gak teman-teman? Tuhan Yesus sedang memikirkan kita. Memikirkan kakak, memikirkan kalian, memikirkan keluarga kalian. Lalu ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa sih yang Tuhan Yesus sedang lakukan atau tujuan apa? Coba sekarang teman-teman bisa catat. Yang pertama, Tuhan Yesus berkorban itu karena Yesus bisa mengatasi ketakutan dan putus asa. There is no fearness in Jesus. Dan juga gak ada yang namanya patah harapan atau putus harapan, gak ada. Satu tokoh Alkitab ketika Tuhan Yesus disalibkan, namanya Petrus. Ya, teman-teman tahu Petrus? Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus ditangkap dan kemudian dipukul, kemudian diolok-olok, diludahi. Petrus dari jauh gak berani mendekat. Kenapa? Takut. Takut kalau ketahuan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Hari ini kita akan lumayan banyak untuk membaca firman Tuhan ya. Jadi teman-teman jangan ketinggalan, catat ayat-ayatnya. Kalau nggak sempat baca sama-sama sekarang ya. Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika Petrus menyangkal Yesus, ada gak enak di dalam hatinya, tetapi ketakutan itu mengalahkannya. Dia putus asa. Kenapa? Karena melihat Yesus gak berdaya.
Ketika saat itu kalau misalnya nih Tuhan Yesus melawan, mungkin dia masih ada kekuatan. Tapi Tuhan tidak mau melawan. Kenapa? Karena Tuhan memang mau berkorban, rela berkorban. Seutuhnya, semuanya hanya untuk menyelamatkan manusia. Petrus sudah diingatkan, nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus bilang enggak, aku enggak akan menyangkal. Ternyata benar. Dan dia kemudian merasa bersalah ketika Tuhan, ayatnya tadi ya, berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan. Nah disitulah Petrus merasa hancur hati, bersalah. Di saat itulah Tuhan seakan menegurnya dengan lembut. Don't worry, jangan takut. Aku ada di sini. Kadang-kadang kalau teman-teman rasa khawatir, apa sih yang kalian takutkan? Apa yang kalian khawatirkan? Khawatir tentang masa depanmu. Khawatir tentang studimu, khawatir tentang keluargamu, khawatir tentang kesehatanmu. Dengarkan, Yesus mengatasi ketakutanmu. Yesus mengatasi keputusasaanmu, asal datang sama Tuhan. Bukan malah menjauh. Bukan malah menyangkal, aku gak mau kenal Tuhan, bukan. Tapi datang, dekat sama Tuhan. Mungkin ada kalian yang berpikir bahwa gak ada orang yang mengasihi aku ketakutan kalau aku gak punya teman. Jadi apa arti hidupku? Dan kemudian kau saat ini mau berpikir mau bunuh diri, stop dalam nama Yesus. Jangan lakukan. Jangan putus asa itu membuat hidupmu menjadi orang yang ketakutan. Jadilah bebas sebab Yesus mengatasi ketakutan. Dan Yesuslah harapan. Itu yang pertama. Yesus mengatasi ketakutanmu. Yesus mengatasi keputusasaanmu. Yang kedua, apa tujuannya Tuhan untuk berkorban buat kita? Yesus menemukan yang terhilang. Ya, yang kedua Yesus menemukan yang terhilang. Pernah kalian tahu nama Simon dari Kirene? Dia adalah seorang yang berada pada saat itu pada waktu penyaliban Tuhan Yesus. Dan Simon dari Kirene ini tuh baru pulang dari luar kota. Ya nggak tahu ya urusannya apa yang dia kerjakan waktu itu di luar kota. Nggak tahu persisnya, tapi ketika dia ada di situ, tiba-tiba tentara-tentara memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Kita baca ya di Markus 15. Markus 15. Oke, Markus 15 ayat yang ke-20b sampai 21. Itu judulnya Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mungkin tentara melihat Yesus sudah kecapean dan tidak mampu, akhirnya memaksa seorang, dan itu adalah Simon dari Kirene. Apakah kebetulan? Kami rasa enggak. Karena Tuhan punya tujuan atas hidupnya Simon. Ya. Simon tidak mengenal Yesus, tapi pada saat itu dia tahu
ada di dalam hatinya, siapa orang ini? Karena ketika dia menolong, ketika dia memikul salib Yesus, tentunya dia melihat Yesus kan, lihat penderitaannya. Kak Arli gak tahu ya apa yang terjadi kemudian di dalam hidupnya. Tetapi kok Kak Arli percaya ya, ketika satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarganya juga diselamatkan. Teman-teman kalau baca tadi ya, ayah Alexander dan Rufus, siapa mereka? Ternyata setelah Simon menolong Yesus, memikul salib Yesus, bertahun-tahun kemudian Rufus ini bertemu dengan Paulus. Di mana? Ayo kita lihat sekarang ya. Ayatnya di Roma. Roma 16. Roma 16 ayat yang ke-13. Ini adalah surat dari Paulus kepada Roma. Ya. Kita lihat ayat yang ke-13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Seluruh keluarganya jadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Jadi orang pilihan di dalam Tuhan. Yang namanya orang pilihan itu pasti orang yang berdampak. Orang yang punya pengaruh untuk bawa apa? Bawa orang-orang datang sama Tuhan Yesus. Kalau sekarang gimana orang yang terhilang? Orang yang belum mengenal Yesus. Orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Yesus. Itu adalah mereka yang terhilang. Adakah kita sekarang merasa bahwa hidupku fine Kak? Aku gak ada masalah apapun. Ya sih saat teduhku memang bolong-bolong. Tapi aku bukan yang membuat kejahatan, enggak kayak gitu. Ketika aku lihat hal sesuatu yang salah, terus nanti ketika aku takut kalau temanku jahatin aku, ya udahlah aku berbuat baik sama mereka dengan mendukung mereka. Ya nggak ada salahnya sih Kak. Hanya a little sin. Dosa yang kecil, no, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semuanya sama. Kalau kamu merasa hidupmu flat aja, kayak nggak ada sesuatu gairah, kayak nggak ada passion untuk lebih radikal sama Tuhan, maka kamu juga termasuk orang yang terhilang loh. Ayo datang lagi, balik lagi sama Tuhan. Berdoa lebih sungguh lagi, membaca firman dengan semangat lagi. Jangan jadi orang yang terhilang. Kalau mengikut Kristus, yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan juga mau pakai hidup kita loh. Tuhan gak hanya rela mati di kayu salib, kemudian selesai, kita selamat, udah enggak. Tapi Tuhan mau kita juga jadi orang yang membawa teman-teman kita ini datang sama Tuhan. Memperkenalkan Yesus di dalam hidup kita. Mau gak jadi partnernya Tuhan? Menemukan mereka yang terhilang. Ajak mereka untuk ke CG. Ajak mereka untuk ibadah. Ajak mereka untuk saat teduh. Jadi partnernya Tuhan ya, Kak Arli juga mau. Kak Arli juga mau berjuang. Lalu yang ketiga, apalagi misi keselamatan untuk manusia. Tanpa Tuhan Yesus berkorban. Yang ketiga adalah Yesus menghalau perasaan kesepian. Menghalau itu apa ya? Menghalau itu mengusir. Menolak perasaan kesepian. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes 19
Ini yang Kak Arli sampaikan, ini tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan. Bayangkan ya, Tuhan Yesus mau disalibkan aja tuh masih sempat untuk memberitakan Injil lewat apa? Lewat kejadian-kejadian, lewat peristiwa-peristiwa. Saking Tuhan tuh cintanya sama kita. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan tuh sempat loh memikirkan Maria, ibunya. Kalau Tuhan Yesus ke surga nanti Maria sama siapa? Yesus sampai berpikir begitu loh. Jangan sampai nanti Maria kesepian. Karena itu Yesus menghalau rasa kesepian itu dengan menghadirkan seseorang yang bisa menolong Maria, murid yang dikasihinya. Ya, di sini adalah Yohanes. Sehingga apa? Sehingga Maria nggak perlu sendirian. Gak merasa sendirian. Maria bisa bersama-sama dengan murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Tinggal bersama-sama. Adakah dari kita yang saat ini masih merasa kesepian? Jangan cari kasih di tempat lain. Bahkan jangan chat dengan yang halusinasi atau yang tidak real, yang tidak nyata. Kayak apa itu, autorobot atau apakah itu yang biasa chat, kemudian bisa menjawab semua pertanyaanmu. It's not real, Jesus is real. Katakan pada dirimu ketika kamu merasa kesepian, aku gak benar-benar sendirian. Karena aku punya Yesus. Yesus sudah kasih penolong buat kita. Kalau Maria dikasih Yohanes sebagai anaknya, dikasih tahu supaya tinggal bersama dengan murid yang dikasihi Tuhan Yesus yaitu Yohanes. Bukan berarti murid yang lain gak dikasihi, enggak ya. Tapi karena Yohanes ini menyebut dirinya yang dikasihi Tuhan. Ya. Tuhan memberikan Yohanes supaya Maria tidak kesepian sebagai ibu dan anak. Kalau kita langsung dikasih sama Tuhan tuh Roh Kudus. Pribadinya sendiri yang gak pernah absen di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita absen untuk berdoa. Ada waktunya terus lupa berdoa. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Jadi jangan cari kasih di tempat lain atau di benda apapun. Untuk mengisi kekosongan hidupmu atau hatimu. Karena kita gak pernah benar-benar sendirian. Amin. Ya, jangan menjadi orang yang terus merasa kesepian. Berdoa sama Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Ya. Lalu apalagi kalau kalian masih belum cukup, apalagi ya ketika Roh Kudus, Yesus sudah cukup buat kita sih. Tapi Tuhan Yesus juga gak akan membiarkan kita gak lihat siapapun. Karena itu kalau kalian merasa bahwa aku perlu juga teman-teman yang bisa dukung aku. Ikut CG, jangan absen. Tuhan udah sediakan teman-teman, kakak-kakak rohani. Datang atau join. Rasakan betapa Tuhan itu mengasihimu. Bukan hanya secara rohmu juga, bahkan secara jasmani juga Tuhan kasih teman buat kamu. Ya, jiwa. Tapi jangan disalah arti ya. Jangan terus kemudian ya udah berteman gitu seluas-luasnya.
perlu juga diingat-ingat. Nah, firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati ketika berteman. Ya. Saat temanmu itu membawamu kepada hal yang salah, kamu harus bilang, enggak. Karena aku enggak sendirian, aku bersama dengan Tuhan yang hidup di dalamku itu hidup benar. Jadi aku juga mau hidup benar. Ya. Enggak boleh ada yang merasa kesepian di sini. Sekalipun orang tuamu meninggalkanmu, firman Tuhan katakan, Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Ya, yang keempat. Misi apa lagi? Yesus menanggung setiap segala sakit dan dosa. Kalau sekarang kamu merasa bersalah terus. Coba ingat penjahat yang di sampingnya salib Tuhan Yesus. Ya. Dia juga mengalami hal yang sama. Sakit di tubuh, sakit juga di rohnya, di hatinya. Karena dia merasa berdosa. Kalau dia memang pantas untuk dihukum karena dia berbuat jahat. Kalau Tuhan Yesus itu mau dipukul, ditinju, disakiti untuk menanggung dosa kita. Itu misi Tuhan. Supaya kita tuh gak hidup di dalam kematian kekal. Tapi kita ada di dalam kehidupan kekal. Kita baca ya. Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai 43 ya. Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai 43. Oke. Kak dibacakan ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Tuhan, kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini," maksudnya Tuhan Yesus, "tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, ini penjahat yang satunya tadi yang bilang, "Kamu gak takut sama Tuhan?" Ngomong kayak gitu. Ya, dia bilang sama Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Artinya bersama dengan Tuhan selamanya di detik-detik terakhir hidup dari penjahat itu. Dia berdosa, dia layak untuk dihukum. Tapi ketika dia datang di detik-detik terakhirnya, Tuhan berkata, "Ayo, kau sudah bersamaku sekarang ini di Firdaus, di surga." Kita juga akan datang pada Tuhan ketika kita berdosa. Tapi jangan tunggu waktu mau detik-detik terakhir ya. Jangan. Kalau sekarang udah tahu, ya aku tadi udah lakukan dosa. Aku tadi contohnya nonton film porno atau lihat gambar-gambar porno. Aku ikut sama temanku, cepet-cepet balik. Supaya engkau disembuhkan sama Tuhan. Dan iblis gak bisa mengintimidasimu karena kamu udah bebas. Yesus mati di kayu salib itu untuk menanggung sakit dan juga dosamu. Artinya datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kamu jadi orang yang bebas. Minta Roh Kudus memenuhimu, maka damai sejahtera itu akan turun. Jangan terus merasa bersalah. Atau, "Kak, aku sakit, tapi aku udah berdoa, belum juga disembuhkan."
1 Timotius 5 mengatakan, tetaplah berdoa. Ya. Karena Tuhan punya waktunya yang tepat. Bukan karena mujizatnya kita mencari Yesus, tapi karena pribadi Yesus yang sudah berkorban buat kita. Amin. Kalau kita masih ada di dalam dunia ini, maka kita bisa kayak mengalami tadi, ketakutan, mungkin sempat putus asa, lalu kemudian sepian, ya, atau juga sakit, bisa lakukan dosa, atau bahkan kita ya udah mulai flat lagi hidupnya. Berjuang, katakan pada dirimu, berjuang. Ya, berjuanglah untuk imanmu pada Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Itu akan membawa kita mengerti bahwa Tuhan benar-benar sayang sama kita. Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini dia. Mungkin teman-teman bisa hafal ya. Sudah tahu kok. Ini juga sering kali dijadikan ayat hafalan. Kalau teman-teman belum hafalkan, ayo hafalkan. Supaya teman-teman teringat di dalam hati dan pikiranmu. Jesus loves you. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus itu nubuatan loh dari Nabi Yesaya. Kita lihat ya, sebentar aja, satu ayat lagi ya. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba lihat di sini. Teman-teman lihat. Ada yang kalian sedang alami di sini? Ini semua udah ditanggung sama Tuhan. Ini semua udah diselesaikan. Jadi jangan ambil lagi. Jangan lakukan lagi. Yesus mengasihimu sampai selama-lamanya. Makanya ini sudah Tuhan tanggung. Udah dibawa jauh-jauh. Jadi jangan kita yang mendekat dan kita ambil kembali. Karena Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membawa kita dalam kehidupan. Teman-teman, kalau kita tahu kita ini orang yang berharga, kita ini dikasihi Tuhan, kita gak akan menyia-nyiakan hidup kita. Sehari, sejam, sedetik itu berharga. Gunakan waktumu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah rela memberikan nyawanya untuk kita, maukah sekarang kita juga rela memberikan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan? Amin. Semua boleh tutup Alkitabnya. Kita mau bawa penyembahan kita ya di hari ini. Ketika Tuhan mengorbankan hidupnya untuk kita, kita mau say thank you Lord Jesus, I love you.
I love you Lord Jesus. Waktu kalian tadi menyanyikan lagu yang di awal, Jesus is my favorite hiding place. Kalian sadar enggak? Itu adalah gambaran kita, kakak dan juga kalian. Kita nyanyikan ini ya. Kita nyanyikan ini mulai dari awal. Sama-sama. On the mountain top, you are here. Bahkan saat kita menangis, gak ada orang yang tahu. You are here, oh Lord Jesus. Lord, you are my favorite hiding place. Waktu kita berbuat baik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? When I do the right, you love me. Tuhan cinta kita. Tapi kalau kita salah, you still love me. Oh, thank you Jesus. Tuhan tolong kami mengasihi Engkau lebih lagi. I love you Jesus. I love you Jesus. More than anything I have. More than anything I want. Forever I will worship you. 'Cause you love me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you Lord. Jangan takut datang sama Tuhan. Relakan hatimu untuk dibentuk. Relakan hatimu untuk dibasuh sekali lagi dengan darah Kristus. Ya, when I do the right, when I do the right, you love me. Saat ini semuanya berdoa. Semuanya berdoa. You still love me. Kalau kau perlu mengaku dosa sama Tuhan ya. Don't worry. Don't be afraid. Jesus loves you. Say I love you Jesus. I love you Jesus. More than anything I have. More than anything I want. Forever I will worship you. 'Cause you love me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I
stars. Ya, selalu dari Tuhan yang memulai. Terima kasih Yesus. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Angkat kedua tanganmu. Biar damai sejahtera itu saat ini turun ke atasmu dan juga keluargamu. Tuhan sudah membebaskan kita, bersyukur untuk itu. Sekarang waktunya kita juga merelakan hati, hidup, pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu. Biar Tuhan saat ini menjamahmu secara pribadi. Dimanapun kalian berada, kalian gak akan pernah lepas dari kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Percayalah kepadanya, pada Yesus Kristus dan pengorbanannya. Engkau akan selamat. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, semua yang menerima berkat sama-sama katakan amin. God bless you. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus.